Bursa investasi digital yang masuk ke Malaysia berhasil mendorong ekonomi negara tersebut. Yang terbaru ada perusahaan Oracle yang berencana investasi sebesar 6,5 miliar dolar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia dibanjiri investor asing. Wow, ini luar biasa ya. Mungkin di Malaysia ini tidak ada pungli. Pak Presiden kita ini ya pernah menyindir Pak Bahlil tentang bahasa Inggrisnya ya. Indonesia darurat pungli, pungutan liar. Malaysia itu selalu lebih unggul dari segi hal ini. Investasi digitalnya juga luar biasa, melaju pesat, melaju jauh ke depan. Sedangkan di negara kita selalu dibohongi dengan janji-janji manis yang konon katanya Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan semikonduktornya terbesar di Asia Tenggara. Pada faktanya sampai sekarang belum ada perkembangan lebih lanjut. Lebih-lebih yang ngomong itu menteri pejabat. Sampai sekarang tidak muncul beritanya lagi. Ini bukan tentang membanding-bandingkan negara kita dengan negara tetangga ya. Kemudian bukan membangga-banggakan negara tetangga. Tetapi kita sebagai negara yang bertetangga hendaknya juga melihat perkembangan negara tetangga lainnya. Jadi jangan berkomentar yang sangat-sangat itu ya, tidak patut ya. Kamu tinggal aja di Malaysia, kok bangga-banggakan Malaysia. Kamu tinggal aja di Singapura, kok bangga-banggakan Singapura. Konsepnya bukan seperti itu, Mas Bro. Rame yang berkomentar seperti itu, rame yang menghujat. Bila saya memperlihatkan fakta yang ada di negara tetangga, bahwa Indonesia itu tertinggal jauh dari negara tetangga lainnya, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam. Coba bayangkan, Vietnam sekarang maju ke hadapan, punya mobil listrik sendiri, buatan Vietnam. Kita sampai sekarang mobil SMK itu gaib, sampai sekarang belum nampak ya. Ini kita berbicara tentang fakta. Kalau mau marah ya silakan, nggak apa-apa. Dalam segi hal ini ternyata negara tetangga selalu lebih unggul, seperti Singapura dan Malaysia, Thailand. Investasi mereka begitu sangat luar biasa. Pelabur asing sangat percaya kepada negara tetangga. Sedangkan para investor ketika datang ke Indonesia justru sudah dihadang preman, sampai-sampai ratus triliunan uangnya dibawa kabur dan dibawa balik lagi ke negara asalnya. Ya mudah-mudahan pemerintah juga tegas dalam membasmi preman-preman yang bikin negara kita tak maju. Kemudian punglinya nggak usah dibicarakan. Mungkin kalau ada lomba pungli sedunia, Indonesia itu nomor 1 dan perlu mendapat penghargaan daripada UNESCO. Oke, kita simak beritanya terfakta terviral hari ini. Pengguna TikTok paling banyak dari Indonesia. TikTok Shop, pasar terbesar keduanya, juga Indonesia. Tapi kenapa investasi jumbonya malah di Thailand dan Malaysia ya? Kenapa ini? ByteDance melalui TikTok di Indonesia sudah dapat segudang keuntungan mulai dari banyaknya pengguna dan cuan yang berlimpah. Dari GMV-nya aja, TikTok Shop Indonesia menempatkan posisi kedua teratas di dunia, tumbuh 39% dari 2023. Kemudian, harga transaksi barang rata-ratanya di Indonesia mencapai 4,98 US dollar, lebih tinggi dari Malaysia. Meski begitu, ternyata cuan yang didapatkan TikTok di Indonesia nggak sebanding sama komitmen investasinya. Tercatat, kerjasama antara ByteDance dan Gotoh hanya sekitar 23 triliun rupiah untuk membeli 75,01% saham Tokopedia. Padahal GMV-nya mencapai 101,8 triliun rupiah loh. Sedangkan di Thailand, GMV TikTok cuma 8 triliun rupiah. Tapi investasinya mencapai 61,1 triliun rupiah. Gokil, hampir 3 kali lipat dari investasinya di Indonesia ya. Oh iya, di Malaysia juga sama. Investasi TikTok di sana juga lebih besar dari Indonesia, yakni mencapai 34 triliun rupiah untuk membangun data center.
Balik lagi ke Thailand, investasi TikTok di sana bertujuan untuk mendukung operasional perusahaan afiliasi dan proyeknya akan dimulai pada 2026. Kalau kata Sekjen Dewan Investasi Thailand, Narit Terstiraksudi, ini jadi langkah yang mendekatkan Thailand sebagai pusat digital di ASEAN. Soalnya kalau dilihat-lihat nih ya, bukan cuma TikTok doang yang minat investasi di Thailand, tapi perusahaan tech global lainnya kayak Amazon, Microsoft, dan Google sudah berkomitmen untuk berinvestasi miliaran dolar di negara gajah putih itu. Permintaan layanan cloud dan teknologi AI saat ini memang sedang berkembang di Asia Tenggara, dan Thailand berhasil memanfaatkannya. Bahkan menurut studi Deloitte, investasi perusahaan global itu bisa menyumbang sekitar 4 miliar US dollar terhadap PDB Thailand pada 2029. Selain itu, 14.000 lapangan kerja bakal tercipta setiap tahunnya, khususnya di antara 2025 hingga 2029. Usut punya usut, ternyata ini bisa terjadi karena Thailand punya serangkaian insentif pajak untuk perusahaan teknologi global, termasuk bea masuk dan pembebasan pajak perusahaan. Insentif ini bikin biaya pendirian jadi berkurang dan aturan regulasinya jadi lebih simpel. Satu hal lagi, di sana katanya minim pungli. Indonesia kapan ya? Ini kok membongkar fakta. Aduh, kok sampai membongkar fakta ini, kenapa? Gaji dosen cuma segini. Pantesan orang kalau mau S2 ditanyain, lo mau jadi dosen? Lah, emang kenapa kalau mau jadi dosen? Jadi dosen tuh seru tahu. Kalau jadi dosen di Hong Kong. Jadi bener kalau misalnya diomongin, jadi dosen mana enak? Enak dari Hong Kong. Lah memang. Menurut gue gini, agree to disagree. Di satu sisi, kita perlu yang namanya tenaga pendidik yang memang kompeten. Betul, Mas. Tapi di sisi yang lain, kita butuh mahasiswa yang emang mau belajar. Dan sebenarnya nggak ada salahnya sama sekali kalau misalnya kalian ngambil pendidikan setinggi-tingginya. Urusan nanti berkontribusinya di mana, itu urusan lain. Yang penting kualitas SDM-nya tinggi dulu. Jadi jangan yang ngambil pendidikan tinggi S2, S3 itu cuma yang pengen jadi dosen doang. Dan satu hal yang perlu lu tahu, rasio dosen dan mahasiswa di Indonesia itu sekarang masih timpang banget. Satu dosen itu bisa megang banyak mahasiswa. Sedangkan kalau lu lihat negara tetangga yang paling dekat Australia aja, satu dosen itu cuma 20 mahasiswa. Banyakan isinya bimbel GO. Dengan begitu efektivitas transfer ilmu makin tinggi. Tapi balik lagi sih, kalau bocah mageran mah percuma. Lihat tuh, mahasiswa semester 14 belum lulus-lulus tuh. Duh, malunya prestasi lagi. Negara dengan penegakan hukum terbaik di dunia, Indonesia peringkat buncit. Terbaik di dunia adalah Islandia, kemudian Singapura, dan selanjutnya. Nah, Indonesia berada di urutan 142 dari 152 negara yang dinilai. Masih kalian bilang presiden terbaik. Penegakan hukum itu sebenarnya hanya di tangan satu presiden. Kalau dia bisa dengan tegas menegakkan hukum, akan selesai semua secara hukum. Tapi bagaimana dengan tegas? Orang dia juga mempermainkan hukum untuk kepentingan pribadinya dan kepentingan keluarganya. Bagaimana investor mau percaya? Bagaimana kita mau dipercaya dunia kalau penegakan hukumnya aja begini? Pak Presiden kita ini ya pernah menyindir Pak Bahlil tentang bahasa Inggrisnya ya. Heran Pak Presiden kita kenapa Pak Bahlil ini bisa terpilih menjadi Menteri Investasi. Sekarang Pak Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM. Coba lihat waktu dia menjabat Menteri sebagai Menteri Investasi ya. Ada investor-investor asing menyerbu negara kita? Ada? Hah? Coba lihat sekarang IKN apa dah jadi? Sekarang dia menjabat Menteri ESDM. Coba lihat cara dia menangani penanganan gas LPG bersubsidi 3 kilo ini. Bagaimana masyarakat antri ya? Apa yang bisa Bapak lakukan, Pak? Jadi Menteri Investasi pun investor asing nggak masuk ya. Sekarang ngurus gas LPG untuk masyarakat pun Bapak nggak becus. Sampai Pak Presiden sendiri harus turun tangan. Hah? Tolonglah kepada rakyat Indonesia, nanti kita ya kalau memilih menteri itu pilih yang cerdas. Jangan pilih sebab dia ada kuasa, sebab dia mempunyai uang ya.
Aduh, pilih yang mewakili suara rakyat, bukan menyusahkan rakyat. Dan itulah beberapa pernyataan reaksi dari netizen. Investasi di Indonesia kalah jauh dari Malaysia dan Thailand. Kemudian tentang menterinya yang dinilai kurang bekerja efektif atau kurang memihak kepada rakyat terkait kebijakannya. Kemarin ribut soal aturan gas LPG bersubsidi 3 kilo. Kemudian dulu menjabat Menteri Investasi, tetapi tidak ada investor masuk ke Indonesia. Justru negara kita tertinggal jauh dari negara tetangga, terutama di dalam ekonomi digitalnya. Malaysia dan Thailand lebih dipercaya oleh investor asing. Ya mungkin karena di Thailand nggak ada pungli, di Malaysia juga nggak ada pungli. Kemudian aturan hukumnya jelas, berbeda dengan di negara Konoha. Hukumnya tidak jelas, selalu berubah-ubah. Dari gaji dosen pun juga kalah dengan negara tetangga. Dari segi aturan hukum pun kalah dengan negara tetangga. Di Konoha itu memang luar biasa. Kalau juara itu juara punglinya, bahkan darurat pungli. Bahkan investor mau masuk saja sudah dipungli preman. Hal seperti inilah yang membuat negara kita itu semakin tertinggal. Ini adalah kejadian fakta. Dan mari kita reaction video selanjutnya. Kenapa negara kita dijauhi oleh investor asing? Ya mudah-mudahan ada pembenahan yang benar-benar sehingga Indonesia juga menjadi salah satu negara yang berpengaruh di ASEAN, terutama di sektor ekonominya. Dan saya berharap sekali Indonesia itu bisa menjadi salah satu bapaknya ASEAN, ya kan? Karena Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang begitu sangat luar biasa. Emas, nikel, batu bara, namun sayangnya korupsinya itu luar biasa dan itu hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat, ya kan? Tidak seluruh Indonesia. Mungkin pernyataan ini akan membuat sakit hati bagi orang yang mungkin istilahnya tidak suka dikritik ya. Tolonglah, kalau kita ingin maju, ya setidaknya negara kita ini juga butuh kritikan, ya kan? Contohilah negara tetangga yang dimana aturannya itu benar-benar ketat. Singapura loh, lihat, nomor 2 aturannya yang begitu luar biasa di dalam menegakkan hukum keadilan. Contohi negara Singapura. Dan faktanya Singapura meskipun negara kecil tapi maju. Dan inilah kenapa orang Indonesia itu di saat ini viral tentang hashtag kabur aja dulu. Barang-barang naik, semuanya naik, tapi gaji tidak naik. Berbeda dengan di negara tetangga. Barang meskipun naik sedikit, naik pun sedikit loh, tidak langsung tinggi enggak, tetapi gajinya juga dinaikkan. Oke, kita simak videonya. Indonesia darurat pungli, pungutan liar. Jadi semalam kan gue jemput istri gue di daerah ini nih, komplek Depsos Bintaro. Memang itu udah malam banget, sekitar jam 12:30. Pas gue mau masuk ke tempat istri gue, jadi istri gue ini tuh lagi main di tempat temennya ya. Ternyata portalnya ditutup. Ya udah, gue kabarin tuh istri gue, ini portalnya ditutup gimana? Terus istri gue tuh bilang, ya udah coba bilang ke satpamnya, minta bukain portal yang di depan yang di sini nih sama yang di belakang. Oh ternyata portalnya itu ada 2 nih, di belakang sama di depan. Bilang ada mobil mau keluar, ada 2 orang satpam, dan gue bilang, Pak maaf boleh minta tolong nggak bukain portal yang belakang Pak sama yang depan, soalnya ada mobil mau keluar, ini saya mau jemput istri saya. Terus satpamnya nanya dengan agak-agak songong ya, dia bilang emang situ tinggal di mana? Ya gue bilang enggak Pak, saya cuma mau jemput istri saya lagi main ke sana gitu kan. Dengan logat asli warga dia bilang, ya bisa aja sih bukain itu, soalnya tuh bukan wilayah saya tuh, bayar 10.000. Terus gue langsung mikir, oh bayar 10.000, Mau lewat jalan bayar 10.000. Gue mendingan dapat respon, nggak bisa, itu udah bukan wewenang saya, soalnya udah jam segini itu portal ditutup. Ya udah kan istri gue bisa nginap di rumah temennya, dan ya udah gue pulang. Kejadian kayak gini gue mikir ini baru satu tempat nih, mungkin di komplek di Bintaro
Atau mungkin di luar Bintaro tuh banyak yang sering kayak gini. Ini tuh jatuhnya pungli nggak sih? Kalau ada penghargaan untuk organisasi paling kreatif menghambat investasi, mungkin Ormas di Indonesia layak jadi nominator utama. Bayangkan, dengan modal baju loreng-loreng mirip aparat, mereka bisa dengan gagahnya menyegel pabrik-pabrik padahal gak punya wewenang apa-apa. Ngeri premannya. Hasilnya, aktivitas produksi berhenti, investor ketar-ketir, dan ujung-ujungnya kabur ke negara lain. Siapa yang untung? Entahlah. Mungkin hanya Ormas itu sendiri. Tidak cukup sampai situ. Ormas juga jago memainkan peran sebagai penjaga putra daerah. Mereka datang dengan senyum manis, meminta jatah kontrak proyek, catering, atau transportasi. Tentu saja tanpa tender. Kalau nggak dikasih, siap-siap aja pabriknya disegel atau diblokir. Investor pun bingung. Ini saya mau bikin usaha atau bikin ATM berjalan buat mereka ya? Yang lebih miris, aksi-aksi ini sering terjadi di kawasan industri strategis seperti Bekasi, Karawang, atau Batam. Padahal, pemerintah sudah bilang kawasan industri itu objek vital nasional. Tapi, Ormas kayaknya memiliki tafsir mereka sendiri. Vital buat siapa? Buat kami ini juga vital dong. Dan, jangan heran, beberapa Ormas ini punya teman baik di kalangan aparat atau politisi. Jadi mereka merasa kebal hukum. Dampaknya, kerugian ekonomi mencapai ratusan triliun rupiah. Investor asing dan lokal pun kabur ke Vietnam atau Malaysia, yang dianggap lebih ramah dan gak ada pahlawan-pahlawan semacam ini. Jadi, kalau Indonesia ingin jadi destinasi investasi favorit, mungkin sudah waktunya untuk mengistirahatkan ormas-ormas bermasalah ini. Atau, biar lebih seru, kasih mereka penghargaan khusus. Penghambat investasi terbaik 2025. Siapa tahu, mereka bisa bangga dengan gelar barunya. Dan pada akhirnya Indonesia panik ketar-ketir karena ulah para preman yang suka buat pungutan liar. Dan ini kejadian fakta ya. Investor lari, pabriknya rela ditutup karena baru beroperasi premannya sudah minta duit, sudah memungli. Inilah kenapa para investor lebih suka ke Malaysia, Vietnam, Thailand. Karena di Malaysia nggak ada pungli. Akhirnya ujung-ujungnya negara tetangga ini jadi ketar-ketir melihat pungli di Indonesia yang semakin mendunia. Bahkan bukan hanya dari masyarakat organisasi, bahkan bukan hanya dari organisasi masyarakatnya saja. Bahkan bukan hanya dari organisasi masyarakatnya saja, tetapi pungli itu juga sampai ke pejabat pemerintah, oknum ya, bukan semuanya sih, oknum, bahkan sampai ke aparat negara, oknum juga. Makanya kalau investor asing ke Indonesia itu dibuat ketar-ketir karena pungli, begitu luar biasanya. Oke, pungli mendunia, dan inilah kenapa negara kita yang kaya dengan sumber daya alam dan mendapat julukan negara agraris, negara yang dimana warganya itu bekerja sebagai petani, tetapi pada faktanya beras masih impor, gula masih ambil dari luar negara, semuanya masih ambil dari luar negara. Tidak ada yang negara miskin. Kadang-kadang ada juga negara yang salah urus. Dan inilah reaksi keresahan netizen sampai-sampai membuat hashtag kabur aja dulu ke luar negeri. Sampai-sampai barang semuanya mahal. Hingga kepala desa pun lebih memilih kerja di Jepang. Ini ada apa? Kita simak videonya. Beras, minyak goreng, gula, semuanya ikutan naik setiap tahun. Harga BBM naik. Dan kursnya itu udah pasti otomatis terguncang. Kenapa bisa kayak gitu? Sederhananya adalah karena kita, Indonesia yang negaranya katanya besar, masih sangat tergantung terhadap produk impor. Jadi ketika harga impor ini naik gara-gara rupiah melemah, ya otomatis cost living lu pasti meledak. Nggak heran, banyak anak muda hari ini mereka udah nggak bisa beli rumah. Susah nabung dan ujung-ujungnya adalah living paycheck to paycheck. Hari ini lu dapat 5 juta, lu keluar 5 juta. Itu pun kalau misalnya dalam 1 bulan lu keluar 5 juta. Kemungkinan spending lu lebih dari 5 juta. Meskipun pendapatan lu 5 juta. Banyak yang akhirnya ujung-ujungnya mereka terjerat sama yang namanya pinjol. Atau mereka akhirnya kejudul karena mereka ngerasa
Siapa tahu gue ada harapan nih di sini. Itu yang akan jadi bermasalah akhirnya di masyarakat kita. Dan gue boleh bilang semua ini bisa terjadi karena rupiah kita itu nggak stabil dan inflasinya yang nggak ketahan. Dan sekarang gue mau ngebawa kalian lebih deep lagi terhadap topik ini. Pertanyaannya adalah kenapa rupiah ini gampang banget goyangnya. Alasan kenapa sekarang itu aku lebih seneng diem di rumah, karena mau keluar itu minimal 200.000 pasti aja keluar. Jadi ceritanya kemarin malam aku memutuskan untuk pergi keluar bareng sama suami dan anak-anak. Karena aku udah jenuh banget di rumah, jadi akhirnya kita keluar buat cari angin dan cari jajanan. Dari rumah itu aku cuma bawa cash 50.000 karena aku udah niat nih nggak mau jajan banyak-banyak. Tapi ketika kita udah di luar, emang sih uang cash yang 50.000 itu utuh, tapi uang yang di kris yang di ATM yang ludes. Beli jajan, beli makanan, beli mainan anak, itu di total-total habis 500.000 dalam satu malam. Padahal aku nggak ada niat sama sekali untuk jajan banyak, mengeluarkan uang banyak, tapi tetap aja kalau kita udah melangkah keluar rumah itu habis aja ratusan ribu pasti. Betul Tapi nggak? nggak apa-apa, rezeki besok bisa dicari lagi, tapi tetap aja pusing kan nyarinya. Jadi sekarang kalau nggak ada urusan yang penting-penting banget, mendingan diem deh di rumah daripada keluar rumah, itu udah pasti habis 100-200 ribu mah. Kepala desa di Ciamis mengundurkan diri demi kerja di Jepang. Menurut saya itu keputusan yang sangat bagus. Betul. Ya, semoga berkah, sukses, sehat selalu Pak di Betul. sana. Semangat, luar biasa. Semoga teman-teman bisa Daripada nyusul korupsi. segera. Mantap. Teman-teman, belakangan ini ada hashtag yang cukup ramai, kabur aja dulu. Ini cukup ramai di media sosial. Betul, Mas. Menimbulkan pertanyaan buat saya, untuk teman-teman, dan juga untuk pemerintah. Ya, kita coba imbang ya. Apakah ini sebuah tren atau sebetulnya ada masalah yang lebih mendasar? Jadi teman-teman, belakangan ini hashtag kabur aja dulu sudah ramai sekali, bahkan sampai diliput di berbagai media. Sebetulnya ada banyak faktor yang mendorong orang ingin pergi ke luar negeri. Misalnya, masalah peluang usaha atau peluang untuk bekerja. Di negara lain pasti menawarkan peluang karir dan pendapatan yang lebih menjanjikan dibandingkan Indonesia. Betul. Kualitas hidup, ya, akses ke pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, infrastruktur yang lebih memadai. Ini bisa menjadi daya tarik tersendiri. Kondisi sosial politik, ya, banyak orang Indonesia yang nggak puas dengan situasi politik di Indonesia. Ekonomi Betul. Indonesia, keputusan-keputusan para pejabat kita yang tidak pro rakyat. Dan akhirnya banyak orang yang mencari stabilitas di tempat lain. Tapi saya tunggu dulu nih, buat teman-teman yang belum pernah tinggal di luar negeri, mungkin melihatnya oke-oke aja ya, seneng, happy. Tapi buat orang yang sudah pernah tinggal di luar negeri, sudah tahu ada beberapa problem atau tantangan yang akan dihadapi. Ya, misalnya, buat ini yang mau memutuskan untuk kabur ya, kalau orang udah sekolah di luar negeri, kemudian sudah tinggal di luar negeri, mereka lebih cenderung tidak ada masalah dengan masalah adaptasi. Tapi ketika Anda baru mulai, saya pernah tinggal di Amerika cukup lama, sehingga sampai akhirnya saya berpikir atau ya karena tidak bisa adaptasi, perbedaan budaya, akhirnya kita semua balik ke Indonesia. Awalnya saya ada planning untuk tinggal di Amerika. Tapi buat saya, seenak-enaknya di negara lain, tetap lebih enak di negara sendiri. Betul Tetap sekali. lebih enak di negara sendiri. Ya, yang kedua adalah persaingan kerja itu juga tidak mudah. Anda mau kerja di mana? Kalau nggak punya skill, kalau pendidikan kurang, kalau tidak punya kemampuan berbahasa yang baik, paling top kerjanya itu di mana? Ya, kita nggak bisa mengatakan bahwa oh enak banget gitu ya. Ada orang yang di Indonesia adalah seorang influencer atau di Indonesia adalah artis. Di luar negeri kerjanya buruh. Ya ada sih yang mereka merasa ya udah deh, daripada di Indonesia menjadi artis tetap ya nggak terlalu laku, udah usianya sudah tidak muda lagi, bunganya sudah layu, ya udah ke luar negeri dan menjadi seorang misalnya buruh, tukang las, atau bahkan ada yang jadi pembantu rumah tangga, tukang bersih-bersih rumah. Oke? Nah, yang kedua adalah
bahwa di luar negeri juga membutuhkan jaringan baru. Kalau kita masuk ke luar negeri, Anda nggak punya jaringan, pasti akan sulit. Anda harus punya teman-teman yang profesional di dunia yang Anda ingin masuk. Nah, fenomena ini harusnya jadi cermin buat kita untuk introspeksi. Banyak orang di luar negeri pengen ke Bali untuk kerja dari Bali, work from Bali. Ya, work from Bali. Kenapa? Karena dunia sudah berubah, orang bisa bekerja dari mana saja dan bisa menghasilkan dari mana saja. Nah, kita mau ke luar negeri, rencananya mau apa? Ya, buat yang sudah bekerja di luar negeri, buat orang yang sudah tinggal di luar negeri, sudah pasti mereka bisa mempunyai pembanding di Indonesia dan di luar negeri. Ya, nah sekarang saya mau menyampaikan kepada pemerintah, respons Anda bagaimana? Apa yang menjadi keresahan masyarakat, apalagi dengan adanya sosial media, banyak orang yang sudah mulai muak ya dengan permainan politik, dengan cara komunikasi kalian di mana, di media, dipertontonkan hal-hal yang sifatnya konyol, yang mungkin makin hari semakin banyak orang yang ingin kabur dari Indonesia, walaupun sebetulnya tidak akan merugikan siapa-siapa. Yang rugi sebetulnya negara kita sendiri, karena aset-aset orang-orang pinter sebetulnya merugikan adalah banyak anak-anak yang pinter, yang sekolah di luar negeri, potensial membangun bangsa Indonesia, tapi tidak dapat kesempatan di negeri sendiri. Bagi saya, itu adalah sesuatu yang tragis. Menurut kalian gimana? Komen di bawah dong. Kabur aja ke negara orang. Memang mungkin sahabat-sahabatku kalau melihat orang-orang yang bekerja di negara orang kemudian sukses, gajinya puluhan juta, sebenarnya ada tantangannya tersendiri. Meskipun saya sudah cukup lama bekerja di negara orang, tetapi saya tetap rindu dan tetap akan lebih memilih tinggal di negara saya sendiri. Meskipun di negara tersebut gajinya lumayan, kemudian fasilitasnya pun juga lumayan, juga enak, juga nyaman, akan tetapi kerinduan untuk pulang ke Indonesia itu selalu ada. Dan meskipun nanti suatu saat hidup di Indonesia pahit atau apa, itu tetap istilahnya itu nggak ada keinginan untuk menetap di negara orang, itu nggak ada. Kalau itu jiwa perantau ya, itu yang saya rasakan juga. Jadi merantau atau kerja di luar negeri itu sebagai batu loncatan untuk mencari modal. Dan teman-teman jika ingin pindah ke luar negara harus punya jaringan atau punya informasi teman-teman yang sudah profesional kerja di negara orang secara resmi ya. Jadi bukan asal-asalan. Kemudian pemerintah harusnya juga memperhatikan ya situasi yang mungkin saat ini berlaku, di mana harga barang-barang mahal, tetapi gaji pekerja tidak ada kenaikan. Buatlah peraturan yang mungkin peraturan tersebut bisa memihak kepada para pekerja, para rakyat kecil, para anak muda. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Meskipun segala permasalahan di negara kita dengan problem yang begitu sangat luar biasa, dari mulai pungutan liar, kemudian kita juga tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia di dalam investasinya, di dalam segi ekonomi digitalnya, negara tetangga semakin maju, Vietnam, Thailand. Ya, mudah-mudahan permasalahan yang ada di negara kita terselesaikan. Oke, cukup sekian. Yang suka dengan videonya Bang Tua Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Mohon jasa baiknya untuk sahabat-sahabatku semua saling berkomentar untuk memotivasi dan untuk memberikan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.